Assalamualaikum teman-teman, Annyeong Cinggudel. Balik lagi di channel YouTube aku, Dini Nafila. Hari ini aku mau nge-review sunscreen lagi, tapi sekarang dari brand kesayangan kita semua, yaitu Wardah. Ini aku mau nge-review Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel SPF 30 PA+++. Nah, kalau teman-teman belum tahu, ini tuh kemasan baru atau upgradean dari sunscreen gelnya Wardah yang dulu tuh packagingnya warna putih kayak gini. Nah, sekarang kemasannya warna kuning. Nah, aku tuh mau ngebahas apakah di sini tuh cuman ganti kemasan aja atau memang dari tekstur dan formulanya juga dirubah. Nah, makanya teman-teman nonton videonya dari awal sampai habis. Nah, sekarang kita bahas isinya. Kalau sunscreen ini isinya ada 40 ml sama dengan yang lama. Dan dari segi harga pun dia nggak naik, nggak berubah. Aku beli di Shopee harganya 24.500. Nanti kalau teman-teman mau linknya bisa aku taruh di description box. Kalau teman beli bisa langsung klik aja. Nah, untuk klaimnya di sini aku bacain, dia itu broad spectrum protection UVA, UVB dan blue light. Lalu 0% alkohol. Jadi kalau teman-teman yang mungkin alergi dengan alkohol, ini bisa dijadikan pertimbangan. Lalu vitamin rich, mengandung vitamin E dan profit B5. Terus dia juga klaimnya light texture atau teksturnya ringan, non-comedogenic, dan bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Nah, kalau misalnya yang broad spectrum, dia itu kan bilangnya bisa UVA dan UVB. Sebenarnya kalau udah ada SPF dan tulisan PA-nya, itu artinya bisa memproteksi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Dan di sini dia ada tambahan bisa memproteksi dari sinar blue light. Yang dimana kalau di sunscreen yang lama, setahu aku dia nggak ada klaim yang seperti itu. Nah, kalau untuk ingredients-nya, Wardah menonjolkan 2 vitamin yang dia sebut vitamin rich, yaitu vitamin E dan profit B5, yang dimana vitamin E itu dikenal sebagai antioksidan, mencegah kulit dari kerusakan, lalu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit. Dan kalau profit B5 itu fungsinya supaya kulit kita tetap terhidrasi. Nah, sekarang kita lihat teksturnya yuk. Ini juga kemasannya sama yang lama ya, tutupnya flip top gini, flip top. Ini adalah teksturnya gel ringan, gel krim, gel putih. Untuk diratainnya cukup mudah. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kalau aku bilang ini tuh sama persis ya, teksturnya sama Wardah sunscreen gel yang lama. Sekarang bakalan aku pakai di muka supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Seperti biasa, kalau pakai sunscreen 2 jari itu di layer. Jadi aku pakai 1 jari dulu. Nanti baru aku pakai lagi 1 jari lagi. 1 jari dulu ya. Dia tuh tipe sunscreen kalau diratain tuh kayak licin gitu ya, bukan yang keset-keset. Masih sama feel-nya sama aku pakai sunscreen Wardah yang lama. Jangan lupa pakai di daerah mata juga. Nah, ini kira-kira hasil dari 1 jari. Mari kita layer kedua. Dia itu pas diaplikasiin ada kayak sensasi apa ya? Sensasi dingin ya, kayak adem-adem gitu. Nah, ini adalah hasil dari pemakaian Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel. Ini udah sekitar 10 menit aku diemin. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh hasilnya natural dewy. Jadi bukan yang becek banget, masih oke. Kalau misalnya pas awal-awal diaplikasiin memang kayak ada white cast-nya dikit, tapi pas udah nyerap, pas udah ngeset dia nggak ada white cast-nya sama sekali, malah cenderung ada tone up-nya. Nah, aku ngerasain pas aku pakai sunscreen ini, dia tuh menghidrasi kulit aku dan bikin adem dan juga dia ngelembapin. Nah, jadi sekarang langsung aja ke review akhirnya.
Aku sih suka sama Wardah Essential Sunscreen Gel ini. Menurut aku dia tuh masih sama persis dari tekstur dan formulanya sama sunscreen yang lama. Mungkin dia hanya ganti kemasan aja ya kalau aku bilang. Soalnya kalau aku baca-baca, aku kan dulu punya ya, cuman udah hilang, maksudnya udah habis, jadi nggak ada lagi si tube-nya tuh. Aku googling, ternyata dia tuh yang dulu juga ada vitamin E dan provitamin B5-nya. Jadi kayaknya sih isinya menurut aku sama-sama aja ya, makanya hasilnya di kulit aku juga masih oke. Karena yang dulu pun aku suka, makanya nggak heran kalau yang ini juga aku suka. Nah, untuk kesimpulannya aku bakalan bahas satu persatu. Kalau menurut aku white cast atau enggak, dia nggak white cast, dia cenderung tone up dan dia nggak bikin kusam juga di kulit. Dia tuh hasilnya natural dewy, tapi kalau misalnya dipegang gini pas udah ngeset dia nggak lengket sama sekali. Jadi kalau aku bilang yang kulitnya berminyak juga masih bisa pakai ini. Untuk yang temen belum tahu, kulit aku ini adalah normal cenderung kering. Dan aku pakai ini udah cukup ngelembapin, nggak perlu pakai pelembab lagi sebelumnya. Aku cuman pakai hydrating toner aja. Nah, jadi segitu dulu review dari aku hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, share, habis itu subscribe ke channel YouTube aku. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum. Annyeong. Sarange.